Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga karena korsleting arus listrik, 3 bangunan termasuk toko kelontong di Kabupaten Klaten ludes terbakar. Diduga karena pengaruh obat penenang, seorang remaja di Kabupaten Purbalingga menabrak 6 kendaraan lalu kabur. Rumah sakit menolak memberikan layanan ambulans pada pasien kritis di Kabupaten Brebes sehingga akhirnya nyawa korban tidak tertolong. Kita ke informasi pertama. Seorang remaja di Purbalingga menabrak 6 kendaraan lalu kabur. Pelaku diduga mengemudikan mobil dalam kondisi pengaruh obat penenang. Beginilah akhir dari kisah Egy. Mobilnya terperosok masuk ke parit. Kendaraan yang dikemudikan oleh remaja yang baru 21 tahun ini dipepet oleh kendaraan lain karena mencoba kabur setelah menabrak 6 kendaraan di Jalan Kalimana, Purbalingga. Egy Prasetya mengemudikan mobil secara ugal-ugalan. Ia mengemudi secara zigzag, kemudian menabrak 2 mobil dan 4 sepeda motor. Egy kemudian kabur dan baru terhenti setelah mobilnya terperosok. Karena ulahnya, Egy ditangkap polisi. Belakangan diketahui Egy positif menggunakan obat terlarang saat mengendarai mobil. Ia diduga tak mampu menguasai kendaraan karena terpengaruh obat tersebut. Diduga yang mengemudikan dalam hal ini Egy mengemudi dalam kondisi yang tidak wajar, diduga dalam pengaruh obat penenang, sehingga sesampainya di depan agen pos Kurnia atau TKP pertama itu kendaraan bermotor Honda Brio menabrak bagian belakang kendaraan Daihatsu Grand Max. Setelah ditangkap, Egy diperiksa secara intensif dan menjalani pengobatan oleh tim medis di Mapolres Purbalingga. Mardianto melaporkan dari Purbalingga. 3 bangunan di Kecamatan Prambanan, Klaten terbakar. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik dari salah satu bangunan. Bakaran J65. Api membakar 3 bangunan yang terdiri dari rumah, toko kelontong, dan jasa potong rambut di Duku dan Klokulon, Desa Bugisan, Prambanan, Klaten. Bagi warga, kebakaran ini mencekam karena terjadi di permukiman penduduk. Pemadam kebakaran mengerahkan 5 unit mobil ke lokasi kejadian. Mereka menyemprotkan air ke titik api agar api cepat padam. Meski sempat terkendala masalah pemadaman listrik, api akhirnya padam dalam waktu 2,5 jam. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik dari kamar yang ada di belakang rumah. Sedang makan di depan bagian rumah dan melihat asap dari belakang rumah, dan korban mengecek timbul asap di kamar tengah dan selanjutnya terjadi penyalahan. Kamar tidur. Kamar tidur. Sementara Konsleting listrik, juga indikasi konsleting listrik. Untuk kendala kita mungkin di awal pemadam sempat terkendala listrik yang masih menyala. Jadi kita menunggu PLN untuk pemutusan arus listrik. Untungnya kebakaran tidak memakan korban jiwa ataupun terluka. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Sejumlah rumah dan tenda pernikahan porak-poranda diterjang angin kencang di Desa Sawahan, Kabupaten Klaten. Beruntung tidak jatuh korban jiwa, namun musibah ini menyebabkan persiapan hajatan pernikahan warga terganggu. Tenda hajatan pernikahan warga Desa Sawahan di Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten porak-poranda akibat terjang angin kencang Sabtu sore. Sebagian besar atap dari seng berterbangan dan mengenai atap rumah warga sekitar. Akibatnya sebanyak 4 rumah warga juga ikut rusak, terutama pada bagian atap. Angin kencang datang hanya beberapa saat setelah tenda dipasang. Tenda ini sedianya akan digunakan untuk hajatan pernikahan warga pada hari Minggu pagi. Beruntung peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Tenda sudah selesai, sudah prepare untuk besok pagi. namun karena angin Namun karena angin kencang itu
jadi tidak bisa dipakai untuk hajatan besok pagi. Ini terbang sejauh berapa Mas naik? Naik sekitar kurang lebih ada 20 sampai 30 meteran. Rencana pernikahan yo langsung diusahakan teroknya pokoknya seadanya itu. Biasakan besok. Iya. Ada korban, ada yang terluka atau yang... Tidak ada sama sekali. Tamu undangan berapa Pak? Tamu undangan sekitar 1.000. Gitu ya. Besok tetap berlanjut ya Pak acara? Iya. Kalau tadi anginnya kurang lebih berapa lama Pak? Angin kencang? Ya, berapa jam lebih? Kan berapa jam berhenti lagi. Nah cuma itu pun sudah kabur semuanya. Petugas dan warga kemudian bergotong royong mengevakuasi tenda dan rumah warga yang rusak. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengerahkan pompa air untuk mengurangi banjirop di jalur Pantura Demak. Ini dilakukan karena banjirop sudah berlangsung lebih dari 1 pekan. Lebih dari sepekan, jalur Pantura Demak di Desa Sribulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak masih juga terkena banjirop. Kondisi ini tentu saja mengganggu arus lalu lintas ke arah Jawa Timur dan juga aktivitas warga sekitar. Dinas PU Provinsi Jawa Tengah akhirnya mengerahkan pompa penyedot air dengan kapasitas 250 liter kubik per menit. Saat ini sudah ada 4 pompa yang dioperasikan. 1 pompa mengalirkan air ke Sungai Sayung Dombo dan 2 pompa di Dukuh Lengkong, Desa Sayung. Butuh sekitar 12 pompa untuk mengurangi dampak banjirop. 2 pompa yang sudah kita pasang di desa mana? 2 pompa? Lengkong. Itu di sana ada 2 pompa kita. Terus masih ada 1 lagi pompa dari BPBD. Itu ada 1 pompa. Jadi ada 3 pompa yang berada di Lengkong. Nah kemudian kita juga mulai kemarin itu tambah 1 pompa ini. Kita pasang pompa ini tujuannya adalah untuk mengurangi genangan rob yang saat ini terjadi di Sayung. Nah tentunya rekan-rekan semua kita juga saat ini kita nanti akan segera masang lagi beberapa pompa yang nantinya sumbernya dari BPWS yang segera akan dikirim mulai hari ini. Nanti ada di beberapa tempat di antara. Penanganan jangka pendek melalui pompanisasi ini cukup berpengaruh. Menurut warga, debit air rob jauh lebih surut sehingga mereka bisa beraktivitas lagi. Kemarin sempat banjir sampai seberapa tingginya Bu? Segini. Sampai kelep Mas. Di sini sampai rumah-rumah kelep semua Mas. Oh. Ini kalau ini sekarang kondisinya udah surut? Sudah. Itu karena apa nih Bu surutnya Bu? Karena ada pompa. Surut. Kalau tidak ada pompa mungkin belum surut. Selain pompanisasi, penanganan banjirop juga dilakukan dengan normalisasi sungai dan pembersihan gorong-gorong sehingga air bisa kembali ke laut. Ali Mustafiri melaporkan dari Demak. Seorang warga di Desa Jetis, Kabupaten Magelang hanyut terbawa arus sungai Progo saat mencari ikan. Korban tidak sempat menyelamatkan diri karena air sungai tiba-tiba meluap. Petugas gabungan SAR Borobudur bersama TNI dan Polri mengerahkan perahu karet dan alat penyelam untuk mencari warga bernama Endang Mustafa. Petugas menyusuri sungai Progo dari titik dangkal hingga ke bagian yang dalam. Korban dinyatakan hanyut terbawa arus sungai Progo saat mencari ikan di Desa Jetis, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Saat itu korban bersama temannya mencari ikan bersamaan. Rekan korban berada di seberang sungai, namun korban memilih mencari ikan dengan menceburkan diri ke sungai agar tangkapan lebih banyak. Namun tanpa diduga, tiba-tiba debit air sungai meluap sehingga korban tidak sempat menyelamatkan diri. Nama Pak Endang umur 43 tahun. Ini mengalami kondisi membahayakan manusia di mana yang bersangkutan pada saat kemarin sore kurang lebih pukul 18.30 yang bersangkutan sedang melaksanakan mencari ikan, namun karena debit air tinggi sehingga yang bersangkutan ini terbawa arus. Dan pagi ini dari unit siaga Borobudur dibantu oleh dari kepolisian, dari Koramil, kemudian dari Tagana dan masyarakat untuk bersama-sama kita mengupayakan untuk membantu pencarian korban. Hingga berita ini dibuat, korban belum ditemukan.
Wahyu Diono melaporkan dari Magelang.